Tayamum. Tayamum yaitu bersuci menggunakan debu sebagai pengganti wudhu dengan sebab dan syarat-syarat tertentu. Niat melakukan tayamum yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi tayamum di sini itu merupakan kebolehan untuk kita melakukan sholat, tidak untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, ketika kita sudah bertayamum namun dalam waktu sholat tersebut kita tiba-tiba menemukan air. Nah, kemudian kita itu diwajibkan untuk berwudu dan kemudian melaksanakan sholat yang telah kita lakukan tadi. Rukun-rukun tayamum yang pertama yaitu niat. Yang kedua yaitu mengusap wajah menggunakan debu. Dan yang ketiga yaitu mengusap kedua tangan menggunakan debu. Dan yang terakhir yaitu tertib. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat dibolehkannya tayamum. Yang pertama yaitu sulit menemukan air, yaitu ketika kita tidak menemukan air di lingkungan sekitar kita. Contohnya ketika kita sedang mendaki dan di sana sangat jauh dari mata air, bahkan tidak ada mata air, maka dibolehkan untuk melakukan tayamum. Namun ketika kita sudah menemukan air, maka kita diwajibkan untuk berwudu kembali untuk melaksanakan sholat. Nah, yang kedua yaitu debu yang kita gunakan itu harus suci. Debu yang digunakan itu harus dalam keadaan suci, tidak mengandung najis. Dan juga debu yang sudah digunakan oleh kita itu harus dibuang terlebih dahulu atau tidak boleh dipakai kembali karena itu hukumnya mustakmal. Yang ketiga yaitu mengerti tata cara bertayamum. Nah, sebelum kita melakukan tayamum, alangkah baiknya itu kita harus mengerti bagaimana tata cara, bagaimana cara melakukan tayamum agar tayamum yang kita lakukan itu dapat dilakukan dengan baik dan benar. Nah, yang keempat yaitu mengetahui arah kiblat. Nah, yang terakhir yaitu tayamum dilakukan dalam waktu sholat fardu. Nah, ketika sudah memasuki sholat fardu, kita itu baru melakukan tayamum. Contohnya saat sudah masuk sholat duhur, nah kita itu baru melakukan tayamum. Dan satu tayamuman itu digunakan untuk satu kali sholat fardu saja. Selanjutnya yaitu tata cara melakukan tayamum. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu mencari debu, tentunya debu yang suci. Contohnya itu ada di tembok ataupun di kaca. Nah, itu bisa digunakan. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan niat. Niat yang kita lakukan itu harus dibarengi saat kita mengambil debu sampai dengan kita mengusapkan debu tersebut kepada wajah kita. Nah, batasan wajah mana sih yang harus kita usap? Nah, yaitu sini, tempat tumbuhnya rambut sampai dengan batas telinga sini sampai dengan bawah dagu sini. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita ambil debu dengan niat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Nah, kemudian debu yang kita pakai ini harus kita tepiskan, harus kita buang terlebih dahulu agar debu tersebut tidak mustakmal. Nah, kemudian kita mencari debu lagi untuk membasuh tangan kita, yaitu debu yang kita gunakan juga tidak boleh sama dengan tempat yang tadi yang kita gunakan. Bisa kita gunakan di sebelahnya. Ini
Lalu kita usap kepada tangan kita, kedua tangan kita tentunya. Yang pertama yang harus kita tahu itu mana sih bagian-bagian untuk mengusapnya. Nah, ini yang bagian ujung ini, ujung jari digunakan untuk mengusap bagian luar, dan bagian telapak tangan bagian dalam untuk mengusap tangan bagian dalam. Nah, jempol ini untuk jempol nantinya. Nah, begini caranya. Ujung sama ujung. Nah, harus terkena semua. Dan ujung tangan yang kita gunakan yang debu tadi jangan digunakan untuk mengusap bagian dalam ataupun yang lain. Nah, seperti ini. Harus terkena semua. Ya, seperti ini sampai dengan siku. Nah, kemudian yang dalam terakhir yaitu jempol. Ya, kemudian setelah tangan kanan, yaitu tangan kanan itu disunahkan dibasuh, diusap terlebih dahulu. Nah, kemudian tangan kiri ini ya, tangan kiri, terus sama ujung dengan ujung seperti ini kita usap sampai benar-benar rata. Nah, sampai dengan siku. Lalu kita putar, lalu bagian dalam dengan dalam, kemudian jempol dengan jempol. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu cara melakukan tayamum. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.